warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lubna Alwabida dalam podcast Leader Talk. Podcast yang mengangkat suara dan berita dari para siswa-siswi di MAN Salatiga. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal acara yang paling penting, paling seru, dan paling ditunggu-tunggu bagi siswa di MAN Salatiga, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS MAN Salatiga. Nah, proses acara pemilihan ketua dan wakil ketua ini tentunya memiliki beberapa sesi penting. Di antaranya adalah sesi debat. Nah, pada sesi debat ini, semua mata tertuju pada panggung karena para calon tampil pada sesi debat terbuka. Mereka menyampaikan visi, misi, dan juga program unggulan, program kerja mereka ke depannya di hadapan guru dan juga para siswa lainnya. Nah, pastinya suasana pada saat ini penuh semangat demokrasi dan juga sportif. Nah, setelah debat selesai, para pencoblos bisa langsung antusias untuk mencoblos kandidat pilihan mereka masing-masing. Untuk itu, hari ini kita akan membahas gimana sih keseruan-keseruan acara pencoblosan kemarin dari sudut pandang siswa. Untuk itu di sini saya nggak sendirian. Saya bersama dengan dua teman-teman kita dari MAN Salatiga juga yang kemarin juga ikut mencoblos. Yuk langsung saja kita kenalan. Halo semuanya, kenalin, aku Fatah Muhammad Arsyad, biasa dipanggil Fatah ya. Dan aku Muhammad Rizal Ramadan, bisa dipanggil Rizal. Seneng banget bisa diajak ngobrol di sini, apalagi tentang pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS di MAN Salatiga, yang menurutku kemarin itu seru banget. Setiap calon itu punya caranya masing-masing dalam menunjukkan kemampuan mereka. Asli, aku juga deg-degan banget kemarin waktu nyoblos. Soalnya banyak calon-calon yang keren, tapi akhirnya aku pilih yang menurutku pas untuk sekolah kita. Nah iya, benar banget. Debatnya kemarin itu benar-benar bikin orang fokus. Nah ngomong-ngomong soal itu, waktu kalian dibacain visi dan misi dari tiap calon, ada nggak sih menurut kalian yang menarik perhatian kalian? Kalau menurut aku sih, ya, penyampaian visi misi itu sangat penting. Kita bisa melihat dari situ kita bisa melihat bagaimana potensi dari calon-calon kandidat yang akan kita pilih nanti. Kita bisa melihat bagaimana siapa yang punya rencana paling jelas dan realistis buat sekolah kita. Tapi yang paling aku pikirkan di sini adalah apakah program yang direncanakan mereka itu akan terlaksana dalam satu periode ke depan atau enggak. Kalau menurutku, aku lebih suka calon yang punya ide besar dan berani. Walaupun agak berat, tapi kalau timnya solid kan bisa jadi kenyataan. Dari semua calon, aku paling suka kandidat nomor 2, yaitu Alifa dan Fadil. Waktu mereka nyampein visi misinya, kelihatan banget mereka udah nyiapin dengan matang. Jadi, idenya nyambung dengan sama kebutuhan masa sekarang. Yap, benar banget. Visi dan misi mereka pada saat mereka menyampaikan itu sangat menjadi sorotan pada waktu itu. Nih, coba aku bacain lagi biar kita ingat sama isi gagasannya. Yaitu ada visi. Yang pertama, mewujudkan OSIS MAN Salatiga sebagai wadah siswa dan siswi untuk mengembangkan wawasan akademik maupun non-akademik yang kreatif, inovatif, dengan berlandaskan nilai agama dan nilai Pancasila. Kemudian juga ada misi. Yang pertama, memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya nilai religius dan berkarakter Pancasila. 2. Membuat program kerja OSIS yang mengembangkan bakat akademik dan non-akademik siswa di MAN Salatiga. Dan yang ketiga, mengasah kepribadian pengurus OSIS supaya memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin. MAN Salatiga 2025-2026. Soalnya dari debat aja udah kelihatan banget semangat dan arah pemikiran mereka yang jelas buat OSIS ke depannya. Nah, setelah debat, kita langsung ke tahap proses pemilihannya nih. Jadi tahun ini menurutku paling rapi, soalnya proses pemilihannya itu sendiri sudah diatur oleh panitia sehingga per kelasnya itu tidak bertabrakan atau bingung gitu. Bener, terus pas nyoblos juga nyaman banget, nggak ada desaan, panitia juga bantuin banget. Jadi semua lancar dan tertib sesuai harapan. Emang keren banget sih panitianya. Pemilihan kali ini benar-benar mencerminkan semangat demokrasi di sekolah kita. Nah, kalau buat tahun depan, menurut kalian apa nih yang bisa ditingkatkan untuk panitianya? Kalau menurut aku, yang harus ditingkatin
dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS di tahun depan, yaitu pemanjangan durasi debat antara calon-calon OSIS tersebut. Kemudian kalau bisa juga ditambahkan sesi tanya jawab. Soalnya mereka itu kelihatan dalam penyampaiannya itu kurang sangat mendalam. Aku setuju debat penting, tapi yang menurutku lebih penting itu transparansi program kerja. Sebaiknya, sebelum memulai debat, para calon harus memberikan detail program kerja mereka terlebih dahulu di mading atau sosial media sekolah. Jadi pas debat kita udah tahu dulu mengenai garis besarnya tentang program-program kerja mereka yang akan mereka lakukan apabila mereka terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dalam satu periode ke depan. Wah, saran kalian benar-benar keren banget. Semoga tahun depan bisa lebih seru dan interaktif lagi ya. Ngomong-ngomong, kalau dipikir-pikir, acara pemilihan kayak gini tuh bukan cuma seru, tapi juga punya makna penting banget buat kita sebagai siswa. Kalau menurutku, dari pemilihan OSIS ini, kita bisa belajar banyak hal, terutama dalam hal berdemokrasi. Kita sebagai rakyat Indonesia, itu memiliki hak yang namanya memberikan suara dalam berdemokrasi. Di sisi lain, kita juga bisa belajar cara menghargai pendapat orang lain dan melihat bagaimana proses pemilihan itu penting bagi masa depan kita. Iya, benar banget. Dari debat sampai pemilihan, semuanya ngajarin kita untuk aktif berpendapat dan aktif berkontribusi dalam berdemokrasi di sekolah. Setuju, pemilihan OSIS itu bukan cuma soal siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kepilih, tapi tentang bagaimana kita sebagai siswa bisa ikut membangun sekolah lewat partisipasi kita. Jadi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu juga mencerminkan salah satu bentuk Pancasila, yaitu sila keempat, yaitu tentang musyawarah dan juga demokrasi. Di sini, kita para siswa bisa ikut berpartisipasi buat memilih pemimpin yang kita percayai bisa mewakili suara dan aspirasi kita di sekolah. Terima kasih buat Fatah dan juga Rizal yang udah sharing-sharing keseruan tentang debat dan juga pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS kemarin. Dan buat teman-teman para pendengar podcast Leader Talk, semoga kalian terus semangat berpartisipasi dalam setiap kegiatan sekolah kita ya, karena setiap suara kita itu berharga. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap semangat menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. lagi. Dadah.